Seorang pemuda bernama Dani pindah ke sebuah desa terpencil setelah kehilangan ayahnya. Ia berniat mencari ketenangan, tetapi justru menemukan sebuah rumah tua di ujung jalan buntu yang menyimpan rahasia gelap. Semakin lama ia tinggal di sana, semakin tipis batas antara dunia nyata dan arwah penasaran yang menghuni rumah itu. Dani datang dengan motor tuanya, membawa tas ransel dan sedikit pakaian. Rumah yang ia tempati dulunya milik seorang kerabat jauh yang meninggal dengan cara misterius. Rumah itu berdiri miring, catnya terkelupas, jendela kacanya pecah di beberapa bagian, dan pintu kayunya berderit meski hanya disentuh angin. Malam pertama, ia mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Padahal, rumah itu hanya satu lantai. Keesokan harinya, seorang nenek tetangga memperingatkan Dani agar tidak pernah menyalakan lampu kamar belakang. Menurutnya, kamar itu dulu ditempati seorang gadis kecil yang hilang tanpa jejak. Malam hari, lampu sering menyala sendiri, dan bayangan kecil terlihat berlari-lari di dalamnya. Dani tidak percaya begitu saja. Hingga malam kedua, ia benar-benar melihat cahaya samar dari kamar belakang. Meski ia tidak pernah menyalakan lampu itu, Dani mencoba mencari logika. Ia masuk ke kamar terlarang itu. Di dalamnya hanya ada ranjang tua berkarat, boneka tanpa kepala, dan sebuah cermin besar berbingkai kayu hitam. Saat ia menatap cermin itu, ia melihat sosok seorang gadis kecil dengan gaun putih lusuh, berdiri tepat di belakangnya. Meski ketika ia menoleh ruangan itu kosong, seorang pria tua di warung kopi bercerita. Keluarga yang dulu menempati rumah itu sering mendengar suara tangisan anak. Hingga suatu malam, anak perempuan mereka ditemukan tewas terkubur di halaman belakang rumah. Tetapi keesokan harinya, jenazah itu hilang. Sejak saat itu, siapapun yang menempati rumah tersebut selalu dihantui. Malam ketujuh menjadi puncaknya. Dani terbangun oleh suara ketukan pintu. Ia mendengar suara anak kecil memanggil. "Buka, aku kedinginan." Pintu kamar bergetar keras, boneka tanpa kepala tiba-tiba bergerak sendiri, dan cermin bergetar hingga retak. Dari retakan itu, tangan kecil pucat berusaha keluar. Dani tidak bisa melarikan diri, karena ketika ia mencoba membuka pintu depan, ia mendapati bahwa rumah itu sudah tidak memiliki pintu keluar. Yang ada hanya lorong panjang penuh cermin. Semuanya memperlihatkan dirinya, tetapi di setiap cermin, ia bukan lagi manusia, melainkan bayangan hitam dengan mata merah. Kalau kamu berani dengar cerita-cerita menyeramkan lainnya, jangan lupa subscribe sebelum sosok itu ikut mendengarkan di belakangmu.